Aku berdiri kaku di tengah hujan, koper hitam masih kugenggam, saat melihat ibuku makan nasi dingin di teras rumah Reyot. 5 tahun aku bekerja di Qatar, mengirim uang tanpa pernah telat 1 bulan pun. Tapi kenapa rumah kami berubah jadi gubuk bambu yang hampir roboh? Kenapa ibu terlihat lebih tua, lebih kurus, dan seperti menyimpan ketakutan? Dan saat aku membuka satu kain lusuh di sudut dapur, dunia rasanya runtuh seketika. Namaku Ragil Pradipta. Setelah 5 tahun menahan rindu di Qatar sebagai teknisi bandara, akhirnya aku pulang juga ke kampung kecil di lereng Gunung Wilis. Pesawat mendarat menjelang sore, dan langit seolah ikut menyambutku dengan mendung tebal. Dari terminal aku naik travel sampai kecamatan, lalu menyambung ojek melewati jalan tanah yang licin. Bau sawah basah, suara jangkrik, dan kabut tipis membuat dadaku hangat. Ini rumah, pikirku. Di jok belakang, aku memeluk koper hitam yang berisi oleh-oleh, kain sorban untuk ibu, kurma, coklat, dan sepasang sandal baru. Tanganku juga menggenggam amplop tebal berisi tabungan yang sengaja kubawa cash, karena aku ingin melihat wajah ibu saat ku bilang, "Bu, mulai sekarang kita tenang." Selama di Qatar aku hidup hemat, makan sekadarnya, dan lembur hampir tiap hari. Aku menahan semua demi satu rencana, membangun rumah tembok bercat biru, mengganti atap yang bocor, dan menebus sawah kecil peninggalan bapak. Ojek berhenti dekat gapura dusun. Aku turun, menghirup napas panjang, lalu melangkah sambil tersenyum, yakin pintu rumah akan terbuka dan ibu akan memelukku paling dulu. Hujan mulai rintik, menampar pelan pipiku. Dari kejauhan terdengar suara radio tetangga dan ayam pulang kandang. Aku mempercepat langkah, melewati pohon jambu, sambil membayangkan aroma sayur lodeh buatan ibu yang selalu kurindukan malam. Namun begitu melewati tikungan terakhir, senyumku seketika runtuh. Di tempat yang kuingat berdiri rumah tembok dengan jendela kaca, kini hanya ada bangunan bambu miring, seperti tubuh tua yang dipaksa tetap berdiri. Dinding anyamannya menganga, beberapa bilah patah, dan atap sengnya berlubang sehingga air hujan menetes tanpa malu. Aku menoleh ke kiri dan kanan, memastikan aku tidak salah jalan. "Mas, ini dusun Sumberjati, kan?" tanyaku pada ojek. Abang ojek mengangguk, lalu memandangi bangunan itu dengan tatapan iba. "Iya, itu rumah Bu Sarweni. Sampean anaknya ya? Baru pulang." Kalimat itu menusuk, karena berarti aku tidak salah alamat. Aku melangkah mendekat dengan kaki berat, sepatu tercebur di genangan, dan tanah becek menempel sampai mata kaki. Di teras sempit, ada cangkir enamel biru yang retak, dan sebuah panci hitam tergantung di paku, bergoyang pelan tertiup angin. Tak ada lampu teras, tak ada pot bunga kesayangan ibu. Hanya